Saya tentu dengan segala konsekuensinya, saya mengajukan pensiun dini untuk ikut berkompetisi lah Pak di daerah kelahiran saya, Ya, dan konsekuensinya kan ya, pasti kita sama-sama tahu di dunia politik. Apalagi sekarang ya, pemilihannya pemilihan langsung, ya, masyarakat memilih secara langsung, tentu kan yang paling utama tadi yang perlu kita perhatikan adalah ya, elektabilitas Pak. Tentu seperti ya, saya, ya saya asli orang Cilacap Pak, tapi dari tahun ya, ibaratnya dari tahun 94 saya udah masuk pendidikan di Akmil, 97 wis ya, melanglang buana kan maring endi ora lah Pak ya, bahasa Cilacap kan harus niku Pak. ya, Jadi ya, pasti eh, perlulah pendekatan khusus, metode khusus untuk masyarakat biar lebih mengenal kita. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Cilacap periode 2024-2029. Saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak Setio Budi Wibowo. Apa kabar Pak Setio? Alhamdulillah sehat Pak, kabar baik. Bapak gimana Baik, sehat-sehat semua Pak? sama-sama. Baik, Pak Setio mungkin bisa cerita secara singkat perjalanan karir Bapak, baik ketika sekolah, kemudian aktif di militer, dan kegiatan sampai saat ini. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Setio Budi Wibowo, tempat tanggal lahir saya asli Cilacap Pak, di Ya, Kesugihan. Itu lahir 24 Oktober 1975 Pak. Kemudian riwayat pendidikan saya TK di TK Pertiwi, yang sekarang jadi ya, Kelurahan Kidul itu Pak. Kemudian ya, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kesugihan di Pesanggerahan. Kemudian untuk SMA-nya di SMA Maus Pak. ya, Saya lulus SMA Maus tahun 93, saya sempat kuliah 1 tahun. Kemudian tahun 94 saya mendaftarkan diri di Akmil. Alhamdulillah diterima, kita menempuh pendidikan. Kemudian lulus dari Akmil saya tahun 97 Pak. ya, Saya abituran Akmil 97. ya, Kemudian setelah itu saya mendapat kesempatan lanjutan pendidikan di Pusdikif, Pusdik Infanteri. Setelah itu saya dapat penempatan penugasan di Batalion 131 di Sumatera Barat, Batalion Braja Sakti, Pak. ya, Kami tugas di situ sampai dengan pangkat kapten. Setelah pangkat kapten, saya pindah ke Batalion 133 Yuda Sakti. Itu masih di wilayah Korem Padang, Korem Sumbar, Korem 032 Wirabraja. Setelah itu saya bergeser ke teritorial di Kodim, itu ya, sempat menjabat Pasiter dan Ramil. ya, Kemudian saya dapat tugas untuk di Kelapa. Kebetulan saya mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Kelapa di Angkatan Laut, Pak. Itu tahun 2010. ya, Setelah pendidikan di Kelapa, saya bertugas di Kodam IM. Ini saya ceritakan pengalaman tugasnya aja, Pak. Di luar ya, tugas ya, operasi ke ya, mana? Ke Aceh, ke Timor, enggak.
Enggak saya ceritakan detail, itu terlalu panjang juga, Ya, Pak. Kemudian saya ya, bertugas di Kodam IM, di sana sebagai Babanda di Staf Intel sampai 2 tahun, kemudian pindah ke Rindam Iskandar Muda, di sana sebagai Kasipam atau Kasintel Rindam, Pak. ya, Setelah itu saya pindah ke Seskoat, di Seskoat Wadan Denma, kemudian jadi Dan Denma, kemudian tahun 2018 saya pindah ke PUSNI, Pak, Pusat Kesenjataan Infanteri. ya, Saya sempat dudukin 3 jabatan di situ sebagai Bumil golongan 5, kemudian sebagai Kasubag Opsdik, dan sekarang sebagai Komandan Kursus Kejuruan Perwira, Pak, di Pusdikip sampai dengan saat ya, ini. Untuk sekarang saya sedang proses pengajuan pensiun dini. Saya mengajukan pensiun dini TMT, saya surat permohonan itu dari 1 Desember, Pak. ya. 1 Desember 2023 sampai sekarang sedang berproses. Insya Allah bulan ini fix bisa saya terima SK pensiunnya, Pak. Itu mungkin Ya. perjalanan pendidikan saya, Pak. Jadi kalau saya Baik, sampai sekarang sebelum SK saya terima, saya masih aktif, Pak, di militer. ya. Sekarang pangkat terakhir apa, Pak? Saya masih Pak berpangkat Letnan Kolonel, Pak. Baik, eh, Pak Setio berpangkat letkol harus pensiun dini untuk mengikuti Pilkada Cilacap. Nah, sebenarnya apa yang ingin Bapak capai dengan mengikuti kontestasi ini? Ini, Pak, kita dalam terjun ke dunia politik, Bapak lebih paham lah, Bapak sudah masuk melintang di dunia Ya. politik gitu, Pak. Ya, Kalau kita kategorikan orang terjun ke politik itu mungkin ada tiga level lah, Pak. Itu pertama ya, mungkin Bapak lebih paham. Yang pertama job seeker. Job ya, seeker mungkin, mohon maaf ini bukan kita ya, menjustis pribadi seseorang, tidak. Mungkin ya, dari latar belakang mencari pekerjaan, mencari peruntungan, cari peluang ya, atau cari ya, cari kesempatan lah, Pak. Yang kedua kan ya, ada kategori di power seeker, Pak. Mungkin yang bersangkutan ya, sudah mempunyai latar belakang taraf ya, ekonomi yang mumpuni, finansial yang mumpuni, tapi mungkin berkeinginan untuk mencari status sosial atau yang lain-lain, Pak. ya, Kemudian yang ketiga, terjun berpolitik mungkin karena apa? Eh, panggilan hati nurani, Pak. ya, Tanggung jawab kita selaku warga negara, ya disitulah mungkin ingin ya, berbuat, mungkin ada apa ya, ada sikap individualisme untuk ya, mempengaruhi sebuah kebijakan, baik itu mungkin di suatu proses ya, pembangunan di daerah maupun di proses birokrasi, Pak. Saya ya. tidak akan menyebutkan saya masuk kategori job seeker, power seeker, atau panggilan hati nurani selaku warga negara. Monggo penjaringan dan masyarakat yang menyimpulkan sendiri kan seperti itu kan. Iya, Yang jelas satu iya, langkah saya sudah memang berniat ingin kembali ke daerah. Kita kepingin iya, ada sumbangsih dari saya pribadi, iya, tentu dengan segala dukungan dari lapisan iya, masyarakat, stakeholder yang iya, terkait semuanya untuk bisa melakukan suatu perbaikan di Cilacap lah, Pak. Mungkin Bapak iya, lebih tahu iya, situasi kondisi sekarang di iya, Cilacap seperti apa. iya, Keinginan kita sementara ya itulah, Pak. Mungkin ikut kalau iya, mungkin saya berkarir di militer untuk andil di daerah kita sendiri, walaupun mungkin makin ke iya, sini pangkat kita makin bertambah, mungkin kewenangan maupun tugas kita tentu tidak iya, berkaitan secara langsung, Pak. Makanya saya iya, ya udah kita korbankan karir militer iya, saya tentu dengan berbagai pertimbangan, koordinasi iya, dengan keluarga, anak, istri, hmm, saudara. Akhirnya kami iya, sepakat udah kita iya, balik kampung.
Ya, Intinya niku sih ya, Pak. ya, baik. Ya, Pak Setio ini mungkin di antara para kandidat ini melakukan apa ya proses yang lebih lebih rumit gitu. Karena harus mengundurkan diri itu harus dimulai apa tidak bisa serta merta pasti harus mengajukan harus apa perencanaan padahal masih harus melalui perjalanan yang sangat berliku yaitu nanti melalui proses seleksi di partai politiknya itu sesuatu yang tidak sederhana dan tidak mudah. Nah, saya sekali lagi ingin bertanya, apa yang membuat Pak Setio ini bermantap hati dengan apa ya tekad yang kuat untuk mengambil risiko yang begitu besar? Gini Pak, kalau masalah partai politik itu kan tentunya namanya politik kan dinamis Kak. Pak, dinamikanya sangat Ya, tinggi Pak. ya, Saya menyadari saya bukan seorang kader atau bagian ya, internal dari sebuah partai. Dan ya, saya sampai sekarang tentu membuka komunikasi politik dengan beberapa partai. Nah, mungkin ya, tidak perlu saya sebutkan, yang jelas kita tetap berkomunikasi Pak. Karena saya menyadari juga saya bukan seorang kader partai. ya, Kecuali saya seorang kader partai dan memang memang ya tentu dari tingkat apa kapabilitas, intelektualitas, ya, kemudian elektabilitas mumpuni tentu bukan suatu hal yang sulit bagi seorang ya, kader partai untuk didukung oleh partainya, Pak. Karena saya memang ya, dari pihak eksternal, dari luar partai, tentu ya resikonya saya harus ibaratnya bahasa tentaranya ya bergerilya, Pak, gitu, Pak. ya, Bergerilya, ya, makanya sampai sekarang saya ya, tidak berani mengklaim, oh saya sudah dapat dukungan atau ya, sudah ada ya, fix ada partai yang mau ngusung, Pak. Saya tidak berani untuk mengungkapkan hal seperti itu, gitu ya. loh, Pak. Tapi yang jelas Baik. kita komunikasi politik tetap kita jalin, gitu, Ya. Pak. Pak Setio, kebetulan saya sudah wawancara dengan para tokoh-tokoh partai politik. Hampir semua partai politik itu sudah apa ya? Kalau bahasa saya yang mudah sudah ditongkrongi oleh kadernya sendiri. Jadi PDIP di situ ada Pak Taufik, kemudian di PKB ada Pak Samsul, kemudian di Golkar itu ada Pak Matri Priasmoro ya kalau nggak salah ya, dan partai-partai yang lain. Nah, pertanyaan saya begini, apakah Pak Setio itu mematok harus menjadi calon bupati atau juga siap menjadi calon wakil bupati? Kalau untuk masalah calon bupati atau calon wakil bupati, Pak, yang jelas saya meninggalkan institusi saya, kedinasan saya di militer, asbabun nusul saya satu, Pak. Saya kepingin mengadakan suatu perbaikan, ya bisa dibilang perubahan bertahap lah, Pak, untuk wilayah, Ya, untuk daerah kelahiran saya. Seandainya saya mungkin menjadi wakil, tentu kan mempunyai kewenangan yang tidak kurang mendukung lah kewenangan tersebut untuk saya melakukan suatu mengeluarkan suatu kebijakan atau ya, tindakan untuk perbaikan di daerah, Pak. Dalam ya, artian saya bukan nun sewu nih Pak ya, bukan kita gila jabatan, tidak. Kalau saya gila ya, jabatan saya tidak akan mungkin meninggalkan kedinasan saya di militer, Pak. Yang jelas saya ya, prinsip saya kalau saya ingin adanya suatu perubahan, berarti saya harus bisa mencapai atau memposisikan diri saya sebagai Cilacap satu gitu, Pak. jadi tekadnya mencalonkan sebagai bupati. Artinya kalau tidak lebih baik tidak ikut gitu kira-kira. Kalau tidak, betul, lebih baik saya tidak ikut. Mungkin ya namanya pengabdian kan tidak harus Iya, duduk di ya. sebagai bupati juga, Pak. Mungkin saya sama-sama, Baik, walaupun saya rezekinya udah pensiun, ya paling kita ngawal dari luar lah, Pak. ya, Paling seperti itu. baik, baik. Nah, untuk didukung oleh partai politik, tentu partai politik akan mempertimbangkan banyak hal. Nah,
antara lain adalah apa yang akan ditawarkan tokoh yang akan diusung ini, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan partai. Nah, apa yang kalau komunikasi apa yang Bapak akan sampaikan kepada partai-partai politik itu supaya mereka mau mendukung Pak Setio? Jadi gini Pak, intinya sebuah partai politik kepingin mengusung atau mencalonkan seseorang tentu kan dengan berbagai faktor, Pak. Yang pertama tentu Ya, tingkat, ya kalau kita bicara kadang-kadang dibalik juga di partai yang diutamakan adalah elektabilitas gitu, Pak. ya, Di ya, samping unsur-unsur yang lain, intelijensia maupun yang lain-lain kan tentu ya, tentu berpengaruh juga terhadap ya, ya, eh, arah partai politik yang akan ya, mengusung, Pak. ya, Yang ya, jelas saya mungkin bisa dibilang di dunia politik masih terlalu ibaratnya bosan ambil lahir lah kan sendiri Pak. ya, Cuman ya, dengan background saya selama ini dinas di dunia intelijen, teritorial, ya, mungkin ada kesamaan lah Pak. Karena kan sistem pemilihan kita sekarang tentu dengan pemilihan langsung. ya, Berarti one man one suit kan seperti itu Pak kan. ya, Nah, tentu segala sesuatunya dikembalikan ke masyarakat. Monggo masyarakat yang menilai, monggo masyarakat yang memilih. Jadi tidaknya kita diusung oleh sebuah partai pun belum belum menjamin ya, juga untuk bisa kita menduduki atau mencapai ya, target menjadi betul, bupati, Pak. Tentu semuanya ya, kembali ke masyarakat. ya, Itu yang ya, pertama. Yang saya akan mengoptimalkan saya untuk coba eh, menarik simpati ke masyarakat. Tentu ya, kalau di dunia intelijen sama nih, Pak. Polanya dengan pola operasi penggalangan ya, atau kalau ya, di dunia teritorial obster operasi teritorial Pak. ya, Ya minimal ya, saya ada sedikit bekal lah untuk di bidang ya, tersebut. Kemudian iya, yang kedua mungkin untuk partai sendiri kan pasti mempunyai aturan Pak. Punten ya, mungkin saya agak bicara terbuka di sini. Kalau ya, memang ada hal-hal yang sifatnya kurang bagus dari ekspor mungkin bisa bisa sampean sortir juga. Pada ya, prinsipnya aturan di dalam kepartean sendiri, kalau mungkin saya salah, mohon maaf mungkin ya, diluruskan Pak. ya, Apapun ketentuan yang di partai tersebut, saya akan coba untuk mengikuti. Yang jelas dalam suatu ya, partai, ibaratkan kita, partai yang mau mengusung kita, ibaratkan kayak kita main bola kan ada waktu waktu dua kali 45 menit, Pak. ya, Dan ya, saya siap di waktu 2 kali 45 menit, bahkan sampai ke waktu apa ke perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, ya, sampai ke adu penalti pun insya Allah ya, saya akan berusaha ya, semaksimal mungkin agar bisa berkompetisi ya, untuk mendapatkan rekom partai dengan maksimal gitu Pak. Dengan segala ya, ubo rampe atau aturan-aturan di dalam partai seperti apa, ya, insya Allah ya, mungkin kita bisa dibahas di lain kesempatan ya. gitu Pak. Sebenarnya eh, ukuran-ukurannya itu kan normal aja. Yang pertama itu tadi kapabilitas. Kapabilitas itu kan bisa dilihat. Jadi hampir semua orang pasti memenuhi lah kalau kapabilitas. Yang agak rumit nanti di elektabilitas karena akan disurvei. Nah, ini nanti saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan Pak Setio, apakah sudah pernah mengukur juga dengan survei nanti seperti apa. Saya kira itu. Nah, kemudian dalam pemenangan nah, biasalah itu pasti harus ada upaya-upaya fasilitas dan sebagainya untuk supaya bisa memenangkan persaingan. Nah, jadi eh, monggo silahkan. Nah, sekali lagi eh, itu tadi silahkan pendekatan ke partai-partai. Dua partai yang cukup besar, mereka pasti akan mengusung kadernya sendiri, itu PDIP dan PKB. Nah, partai-partai lain itu mereka harus berkoalisi, jadi nggak bisa hanya satu partai. Jadi mereka harus minimal dua partai. Nah, Mungkin saya eh, bisa ya bisa silakan Pak. menangkap mungkin arahnya Bapak. Ya mungkin jelas Pak. Saya tentu dengan segala konsekuensinya
saya mengajukan pensiun dini untuk ikut berkompetisi lah Pak di daerah kelahiran saya, Ya, dan konsekuensinya kan ya, pasti kita sama-sama tahu di dunia politik. Apalagi sekarang ya, pemilihannya pemilihan langsung, ya, masyarakat memilih secara langsung, tentu kan yang paling utama tadi yang perlu kita perhatikan adalah ya, elektabilitas Pak. Tentu seperti ya, saya, ya saya asli orang Cilacap Pak, tapi dari tahun ya, ibaratnya dari tahun 94 saya udah masuk pendidikan di Akmil, 97 wis ya, melanglang buana kan, mari ngendi ora lah Pak, ya, bahasa Cilacap kan harus niku Pak. ya, Jadi ya, pasti eh, perlulah pendekatan khusus, metode khusus untuk masyarakat biar lebih mengenal kita. ya, ya, Konsekuensinya apa Pak? Berarti kita di situ bukan cukup dengan biaya sedikit Pak. Otomatis untuk ya ya, ibaratnya untuk mobilisasi saya untuk muter sana muter sini ya, ngalor ngidul ngetan ngulon pastikan perlu anggaran yang iya, besar. iya, Nah, iya, saya gariskan di sini, tentu saya sudah fix, saya mengajukan pensiun dini tentu dengan berkaitan dengan masalah logistik untuk saya bergerak, iya. insya Allah kita siap gitu Pak. Baik, luar biasa. Jadi semua sudah siap. Itu nanti apa akhirnya berpulang juga kepada partai politik tadi. Kalau Bapak bisa mendapat dari partai politik yang memang potensial musuh sendiri atau yang sangat besar sehingga kekurangannya tinggal sedikit, itu akan lebih mudah. Tapi kalau partai-partai papan tengah itu pasti minimal harus ada 2 partai yang akan mendukung. Nah, mudah-mudahan, bisa lancar. Nah, mungkin yang, terakhir Pak Setio yang ingin saya tanyakan, eee, apa sebenarnya harapan Bapak kepada, masyarakat ya, yang tentu akan menjadi pemilih? Karena masyarakat itu ditengarai, sekarang lebih cenderung pragmatis, ya. Jadi apakah ada cara-cara lain supaya, Pak Setio bisa dipilih tapi tidak, terlalu transaksional? Sebenarnya kalau harapan kita ke masyarakat, ya masyarakat Cilacap mayoritas tentu sumber daya manusianya orang-orang terdidik, terpelajar, Pak. Saya hanya Ya, mengharapkan masyarakat coba memilah dan memilih untuk calon pemimpin yang memang mempunyai visi dan misi ke depan yang bisa diharapkan bisa melakukan sebuah perbaikan, Pak. Kalau perubahan tentu secara signifikan kita perlu perlu waktu, perlu tempo juga secara bertahap kan, baik itu di bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian pemerintahan yang bersih segala macam kan sama-sama mungkin dari hasil kita turun ke lapangan juga beberapa tim saya yang turun ke lapangan ya, memang terjadi tingkat apatis yang tinggi juga Pak. ya. Bahkan banyaklah masyarakat lah wong calonnya siapa bayang harga keke bae anu orang perubahan nyong tetep keke bae nun sewu bahasa Cilacap kados niku niku lho Pak. Orang Iya, iya, perubahan iya, lah. iya. Nah, Ya, memang ada stigma di masyarakat apa ya bukan bukan saya menjustis terhadap pejabat-pejabat yang ya, sudah tidak Pak. Mungkin ya, disinilah perlu sebuah leadership atau kepemimpinan agar bisa mengayomi lah. Memang di salah satu ya, visi saya visinya Cilacap saya buat mantap itu Pak. Makmur, ya. aman, ngayomi, takwa, amanah dan prestasi Pak. Hmm, Prioritas saya untuk titik-titik utama tentu kita berusaha untuk tadi Pak, ya, ngayomi, ngayemi, ya, ngayai gitu Pak. Agar tercipta ya, kehidupan di masyarakat yang kondusif, masyarakat merasa ya, nyaman, tenang, baik itu dari premanisme maupun yang lain-lain, kejahatan-kejahatan narkoba, pokoknya macam-macam yang lain lah Pak. Dari ya, ngayemi, ngayomi, ngayai, mungkin kita baru berlanjut Pak. Kita berpikir untuk ya, tingkat kemakmuran masyarakat seperti apa. Saya pun sudah ada beberapa planning juga, yang jelas sebenarnya kita sangat miris juga Pak. Cilacap wilayah terluas di Jawa Tengah, jumlah penduduk ya, terpadat,
Tapi faktanya ya, untuk tingkat kemakmuran dan kemiskinan, ya mungkin Bapak tahu sendirilah situasi Cilacap seperti ya, apa. iya, Nah, jadi kita berharap ke masyarakat yang jelas silakan kalau memang ada yang bermain politik uang, ya saya bukan bukan mau mengikuti hal-hal seperti itu tidak. Tapi masyarakat sekarang kan pasti ya, pasti lebih cerdas lah Pak. Saya pun ya, ada beberapa program juga, salah satunya insya Allah nanti saya akan mengawali kegiatan saya tanpa saya harus menunggu jadi Pak. Salah satu contoh program ya, yang saya siapkan, saya sedang menyiapkan semuanya, baik perangkat keras maupun piranti lunaknya Pak. Saya akan membuatkan untuk program internet gratis seluruh Cilacap Pak. Insya oh, Allah nanti pertengahan bulan 6 saya sudah mulai action dan kita sudah menentukan dengan tim IT kita ya, untuk wilayah Cilacap dengan kondisi geografi Cilacap kita mungkin memerlukan sekitar 1.000 apa server Pak. Insya Allah dengan hmm, titik-titik yang sudah kita plotting di mana koordinatnya kita ya, akan melakukan pemasangan dan itu kami estimasi kemarin dengan tenaga ahli kita di bidang IT ya, mungkin perlu ya, waktu pemasangan 2 bulan insya Allah sudah tercover semuanya untuk seluruh Cilacap Pak. ya, Itu salah satu ya, program yang akan kita laksanakan. Kenapa saya eh, mengejar ke masalah kuota atau program program internet Pak? Karena saya ingin menciptakan Cilacap itu satu sebagai Green ya, City, kemudian Smart City juga Pak. Dan itu akan saya lakukan ya, mungkin dengan upaya saya bersama ya, rekan-rekanan saya juga Kansa Batir lah ibaratnya Pak. Dan ya, insya Allah itu akan ya, kita laksanakan akan kita ya, laksanakan dan program pertama mungkin nanti program itu akan kita jamin kuota itu bebas untuk selama 1 tahun Pak. Baik itu kuota ya, handphone maupun maupun eh, internet untuk di rumah Pak. Insya ya, Allah saya tidak menjanjikan bulan pertengahan bulan 6 sudah kita schedulekan ya, kita akan mulai untuk pemasangan internet di seluruh Cilacap dan itu mungkin masyarakat bisa 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 menikmati bisa melihat melihat upaya kita untuk mengatasi salah ya, satu lah dari kendala yang ada di masyarakat. Nah, kenapa saya memilih memilih agenda ini, Pak? Terus terang, saya ada pengalaman langsung pada ya, saat saya di rumah, kebetulan ya di salah satu tetangga saya lah, anaknya nangis itu hmm. nun sewu bahasa Cilacape, anu mbok jaluk tuh anak kuat ane kentong mbok lah sambil nangis. Nah, jawaban ibunya apa itu? Bocah kuota 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 bae. Mana mangan kuota sisan kowe engko rasa tuku beras bangel nungkoni kuota bae. Di situ saya agak terhenyak juga. Nih, Kok sampai seperti ini. ya, Setelah ya, saya coba coba turunkan tim juga ke lapangan, ya hampir ya, rata mungkin kalau masyarakat di Cilacap yang memegang handphone, mungkin untuk keperluan kuota dalam satu kepala keluarga minimal ini Pak, kalau hasil pengamatan kita, ya, hasil survei kita di lapangan, mungkin dalam 1 bulan setiap kakak minimal 200.000 Pak. ya, Dari situlah mungkin saya timbul pemikiran, apa kira-kira solusinya, kita ya, ingin berbuat dulu ya, yang kira-kira bisa sedikit meringankan beban masyarakat Pak. Makanya ter, ya, terciptalah untuk masalah saya memfasilitasi rencana untuk pemasangan jaringan internet beserta ya, kuota baik handphone maupun perangkat IndiHome di rumah gitu Pak. Nanti tinggal ya, kembali ya, ke masyarakat masing-masing kalau memang itu mau ditambahkan untuk untuk ini untuk acara televisi tinggal mungkin nambahkan server ya server atau yang perlu di rumah itu Pak. Kemudian nanti yang kedua saya memang memang rencana eh, ke situasi kondisi Pak. Kita ingin ciptakan kondisi yang
kondusif, tertib di masyarakat dari aspek-aspek kejahatan maupun kenakalan-kenakalan yang lain, baik itu perjudian maupun gangguan keamanan yang lain, Pak. Karena apapun juga kita ingin bangun Cilacap, kalau situasi wilayahnya memang tidak memungkinkan, tentu kalau kita hanya mengandalkan APBD sangat berat, Pak. Mungkin Bapak Ya, lebih memahami lah berapa sih APBD Cilacap dengan wilayah yang luas seperti itu. Tentu kita kan perlu perlu ya berkolaborasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini investor, ya, Pak. Mungkin kita untuk menarik investor, yang menjadi utamanya seorang investor akan turun tentu kan jaminan ya, keamanan atau kenyamanan ya, tadi, Pak. Itu menjadi prioritas kita juga. Kemudian kalau untuk kemajuan-kemajuan lain yang mungkin perlu dicapai secepatnya, tentu masalah ketahanan pangan, Pak. Ketahanan pangan kita di Cilacap sama-sama ketahui sendiri, di Cilacap terjadi ketimpangan juga masalah panen, Pak. Masalah ya, panen itu di wilayah Cilacap Timur ada yang panen dalam 1 tahun bisa 3 kali. Kemudian ya, di wilayah saya bisa dibilang wilayah tengah Kesugihan itu panen dalam 1 tahun 2 kali. Wilayah yang lain bahkan ada yang namanya sawah ceblung apa ceblok gitu, Pak. Itu panen ya, 1 hari apa 1 tahun satu kali. Saya sempat turunkan tim juga ke lapangan. Apa sih? Memang betul untuk keberhasilan panen mungkin Cilacap penyumbang keperluan pangan Jawa Tengah bisa mencapai angka 7% gitu, Pak. ya, Cuman efektivitas hasil panen saya yakin masih bisa ditingkatkan, Pak. Dengan tadi ketimpangan di beberapa wilayah ada yang panen sekali dalam 1 tahun, 2 kali, 3 kali. Setelah kita turunkan tim saya turun, kita coba untuk mencari apa sih kendalanya, kok ada ketimpangan untuk masalah panen. Ternyata memang kendalanya ada di pengairan, Pak. Pengairan pun kita ya. kejar lagi. Baik. Apakah memang debit air yang tersedia di Cilacap belum Ya, mampu untuk mengari hampir ya. 60.000 sekian hektar di sawah di Cilacap, atau permasalahan yang lain? Ternyata debit air Cilacap masih sangat-sangat mampu dan mumpuni Ya, untuk mengairi seluruh wilayah persawahan Cilacap. Yang jadi kendala irigasinya, Pak. ya. Irigasinya mungkin bisa dibilang kurang optimal lah. Saya nggak mau bilang babaliu juga, Baik. tapi kurang optimal, Pak. Mungkin salah satu prioritas Ya, juga kita untuk mengejar ketahanan pangan, ya. salah satu hal tersebut, Pak. Bahkan saya Baik. sempat sudah ada tim kita juga coba studi banding ke Cina itu, Pak. Hmm. Kita coba mempelajari sistem pertanian di sana, kita mendapatkan sebuah Ya, pelajaran yang sangat positif juga. Jadi Cina itu dalam dalam 1 tahun itu bisa panen 4 kali, Pak. ya, 4 kali panen, 1 kali penanaman, Pak. ya, Saya ya 4 kali panen, 1 kali penanaman. Jadi mekanisme mereka menanam padi, pada saat setelah panen ini sisa-sisa apa sih bahasanya, bonggol damen nih kalau, Pak, itu tidak ya, langsung di apa dicangkul lagi, tidak, tapi mereka hanya disemai lagi, dipupuk lagi. Itu namanya beras singgang, Pak. Dan ya, hasil survei kita, ternyata kalaupun ada mereka ekspor ke negara lain untuk masalah beras, yang diekspor ternyata beras yang panen pertama itu, Pak, dari mulai yang nanam itu. Sementara ya, beras singgang yang berkelanjutan, beras singgang itu sampai sampai 2 kali, Pak. Jadi 1 kali tanam, panen, tidak dibongkar habis. Bahasa pertaniannya bahasa kurang kurang menguasai juga untuk ya. pertanian, Pak. Itu mereka biarkan sampai tumbuh lagi, tentu dengan proses seperti penanaman dari awal, itu sempat singgang 2 kali. Dan yang Baik. mereka makan itu beras singgangnya gitu, Pak. Kalau di Ya, tempat kita beras singgang lah oke. namanya. Kita sudah sempat sampai Ya, ya, sampai apa? Sampai ke arah situ gitu, Pak. Insya Allah apa yang menjadi rencana, agenda, cita-cita kita bisa terwujud. Mungkin saya hanya menyampaikan sebagai closing, apa artinya sebuah wacana, sebuah rencana, kalau itu tanpa dukungan dari unsur-unsur dari pihak-pihak semuanya, termasuk stakeholder masyarakat, elit-elit politik yang lain-lain. Kalau itu
kalau itu hanya sekedar wacana rencana saya tidak akan mungkin bisa menjalani sendiri Pak, tanpa ada Oke. dukungan dari berbagai aspek yang bisa menunjang untuk kesuksesan rencana tersebut gitu Pak. Jadi saya mohon doa restunya, monggo silakan nanti para elit-elit politik memberikan penilaian kira-kira langkah selanjutnya seperti apa dan semuanya saya kembalikan ke masyarakat. Baik, Pak Setiot, terima kasih sekali. Banyak sekali gagasannya. Mudah-mudahan ini menjadi tawaran yang menarik, baik untuk masyarakat maupun untuk partai politik yang akan mengusung. Sekali lagi, terima kasih. Semoga semua lancar dan sukses, Pak Setio Budi Wibowo, Letkol yang belum purnawirawan. Jadi sebentar lagi akan purnawirawan. Mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Insya Allah Pak, terima kasih.